Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita, hati kita, sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang kami pegang teguh. Amin. Teguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, Ku berserah, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Amin. Oh Yesus, Yesus, Kau yang kami pegang teguh Tuhan. Amin. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas setiap hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari perlahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja.
berdaulat atas setiap hidup kami. berdaulat Kami atas berserah penuh. hidupku. Ku berserah, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang, Tuhan yang sudah pernah ada dan yang masih akan datang. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Engkau yang berfirman, dan firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang menyatakan kebaikan untuk kami. Firman yang menyatakan salah untuk memperbaiki kelakuan kami. Dan firman yang hidup ini menghidupi kami. Sebab manusia tidak hanya hidup dari makanan biasa, tapi dari setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah. Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami mengertikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di akhir zaman ini. Beritahukanlah kepada kami. Kami terbuka untuk dinasihati. Kami terbuka untuk ditegur. Dan kami terbuka untuk diperbaiki kelakuan hidup kami. Agar layak menyongsong Tuhan datang kembali pada kali kedua. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita di Wahyu pasal 16. Ayat yang kedua. Kita buka Alkitab Wahyu pasal 16. Ayat yang kedua. Malapetaka yang pertama. Itulah temanya di atas. Ya. Ketujuh malapetaka. Lalu malapetaka yang pertama adalah Wahyu 16 ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Ya. Maka timbullah bisul yang jahat Ya. dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu Ya. dan yang menyembah patungnya. Ya. Bisul yang jahat, berbahaya. Ya, sebagai penghukuman atas orang-orang yang menolak kasih daripada Allah. Secara keseluruhan, Wahyu 16 itu memperlihatkan 7 malapetaka. Ya, 7 malapetaka sebagai murka Allah atas bumi karena orang itu menolak kasih Allah. Kita jangan sampai menolak kasihnya Allah. Ya. 3 kali 7 penghukuman, hukuman menteri, hukuman sangkakala, ya, hukuman cawan bokor murka Allah, itu adalah kepada orang yang menolak Roh Kudus, menolak firman Tuhan, dan menolak kasihnya Allah. Ya, kalau kita tidak menolak firman, tidak menolak Roh Kudus, tidak menolak kasihnya Allah, kita tidak akan mengalami 3 kali 7 penghukuman. Alkitab ini bukan dongeng. Alkitab bukan cerita yang fiktif. Alkitab berisikan nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, kita bisa lihat hari ini, dan yang masih belum digenapi. Tapi apa yang akan datang, itu kata firman Tuhan,
tidak ada yang salah, pasti digenapi. Oleh karena itu kita harus baca baik-baik dan belajar. Kalau di ayat 2, penghukuman itu berbentuk bisul yang jahat dan berbahaya. Maka yang ketiga, ayat 3 itu laut menjadi darah. Ya, tolong baca itu. Laut menjadi darah. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah. Ya, Seperti darah orang mati. seperti darahnya orang mati. Ayat yang keempat, Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. ya, Dan semuanya menjadi darah. semua sungai menjadi air darah. Ayat 8 dan 9, Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. ya, Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan ya, api. ya, ini menghanguskan manusia dengan api panas, api yang dahsyat. Sekarang saja kalau musim panas luar biasa, ya. Ayat 10 dan 11, Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. ya, Dan kerajaannya menjadi gelap. ya, kerajaannya binatang itu menjadi gelap. Terus, Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. ya, Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. ayat 12 sampai 14, Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, ya, sungai Efrat. ya, Lalu keringlah airnya, ya. supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang. Siaplah jalan bagi raja-raja. Yang datang dari sebelah Iya, timur. ayat 17 sampai ayat selanjutnya silakan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, Ya, katanya. apa? Sudah terlaksana. Sudah genap. Jadi Alkitab pasti digenapkan. Ya, firman Tuhan Alkitab ini cerita bukan dongeng, tapi cerita yang pasti digenapkan untuk kita. Jadi saudara mesti mulai sekarang baca Alkitab, belajar Alkitab, dan meyakini Alkitab firman Allah 100%. Kalau orang ragu-ragu, dia tidak menghargai Alkitab. Isinya dia tidak hargai. Ke gereja tidak perlu bawa sekarang Alkitab, susah-susah. Ya, tapi Alkitab ini firman Allah yang harus kita percaya dan pelajari, baca ya dengan baik-baik. Ya, jadi ini berisikan nubuat, ya apa yang akan terjadi seperti ini. Tapi saudara tidak usah khawatir. Ya, penghukuman cawan murka Allah ini tidak kena, saudara, tidak kena. Kita sudah diangkat, sudah disingkirkan. Asal kita memenuhi syarat untuk diangkat, syarat untuk tersingkir dari penghukuman-penghukuman. Bahkan 3 kali 7 penghukuman, tidak ada satupun yang kita alami, rasakan dalam hidup. Yang penting jangan tolak kasihnya Allah. Jangan tolak Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Dan juga jangan mengabaikan firman Allah. 3 hal ini. Kalau saudara pasti yakinkan dirimu tidak menolak Roh Kudus, tidak menolak firman, tidak menolak kasih Allah, kita tidak akan melihat dan mengalami 3 kali 7 penghukuman. Tuhan sudah angkat kita, menyingkirkan kita. Yang mengalami itu apa? Bumi. Bahkan manusia pada saat itu tidak mau bertobat, tidak akan bertobat lagi. Ada dituliskan itu. Walaupun manusia ditimpa hukuman sedemikian hebat, tapi mereka tidak mau bertobat. Coba kita baca ya. Dalam Wahyu pasal 16 ini, ayat yang ke-21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Ya, Dan manusia menghujat Allah
Ya. karena malapetaka hujan es itu. Ya, Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. ya, manusia menghujat bukannya bertobat, tapi Alkitab katakan mereka malah menghujat. Ya, tapi di tengah-tengah dari ayat-ayat yang kita baca, harusnya Wahyu 16 seluruhnya, yang berisikan 21 ayat. Di antaranya ada satu ayat, yaitu ayat 15. Mari kita baca dan perhatikan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, Ya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang ya, dan jangan kelihatan kemaluannya. ya. Jadi lihatlah kata Tuhan. Alkitab berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Ya. Kita disuruh hari-hari ini berjaga-jaga, memperhatikan pakaian ini, bukan. Pakaian itu sama dengan hidup kita ini, kehidupan kita. Kalau kita mempunyai kehidupan yang benar, berbuat yang benar, itu pakaian putih, pakaian lenan, pakaian berkilau-kilauan, jadi kesaksian. Ya, perhatikan pakaianmu supaya jangan telanjang, ya, dan kelihatan kenajisannya. Ya, cara berpakaian kita, terutama kaum perempuan. Perhatikan cara berpakaian. Harus berpakaian sopan dan bagus kelihatannya. Ya, sebab pakaian di akhir zaman ini macam-macam. Tapi kita orang-orang kudusnya Tuhan, cara kita berpakaian, pakaian yang baik. Di dalam Injil Markus diceritakan, ada seorang muda berpakaian lenan. Ketika dia mau dianiaya, dikejar dan ditangkap, maka orang muda ini lari. Bukan hanya lari, tapi dia tanggalkan pakaiannya dan dia lari pergi dengan telanjang. Mari kita baca. Markus 14 ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan Ya, untuk menutup badannya, ya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya Nah. dan lari dengan telanjang. nah ini. Jangan sampai telanjang. Itu yang dikatakan. Ketika aniaya datang, dia lari melepaskan kain lenan itu. Orang Kristen jangan melepaskan kain lenan halus. Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Hari ini Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya. Sebab aku datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan aku datang, kata Tuhan. Jadi hari-hari ini bukan hari-hari lengah. Hari-hari yang kita santai saja, masih sibuk urusan-urusan. Hamba-hamba Tuhan yang benar semua pada menyampaikan firman. Kita ada di akhir zaman. Kita sudah ada di dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Nah, ketika Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri. Jaga pakaian kudusmu. Jangan sampai dilepaskan. Ya. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, Hati-hatilah, berjaga-jagalah. sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ini pesan Tuhan di akhir zaman buat kita. Terus, Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, ya, yang meninggalkan rumahnya ya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, ya. masing-masing dengan tugasnya. Apa yang jadi tugas kita, lakukan dengan baik sampai Tuhan datang. Jangan mundur, jangan melepaskan tanggung jawabmu.
Kalau kurang bersungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Ya. Nah, terus Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, Berjaga-jagalah. sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Terus Menjelang malam, atau tengah malam, Ya. atau larut malam, ya, atau pagi-pagi buta. ya. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, Ya. jangan kamu didapatinya sedang tidur. Berjaga-jaga, berdoa, sembahyang banyak, baca Alkitab, selalu ada kontak dengan Tuhan. Sementara kita bekerja, sementara belajar, sementara kita mengendarai kendaraan, jangan lupa ingat kepada Tuhan. Itu orang yang berjaga-jaga. Ya. Orang yang berjaga-jaga itu beda dengan orang yang tidur. Tuhan datang seperti 5 darah yang bodoh, tidak punya minyak, tidak punya persediaan, tidak ada minyak reserve-nya. Cadangan minyak tidak ada. Jadi padam sementara nunggu mempelai itu datang, minyaknya habis. Artinya minyak itu hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus, limpah. Jadi kalau kita tidak penuh Roh Kudus, tidak limpah Roh Kudus hari-hari ini, kita bisa tidak menemui Tuhan datang pada kali kedua dan masuk kebahagiaannya. Hargai Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong, mengingatkan kita, ayo sembahyang, ayo baca Alkitab, ayo pergi ke gereja, persekutuan ibadah. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kalau kita mau melangkah salah, Roh Kudus bilang salah, perbaiki itu, salah. Nah, itu Roh Kudus menolong. Nah kalau kita biarkan dia bicara, kita diam, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Nah kalau sudah didukakan, mati. Dia sekarang bilang aku pergi sudah. Jadi kita berjaga-jaga dengan penuh Roh Kudus. Limpah dengan Roh Kudus seperti 5 darah yang bijaksana. Waktu mempelai itu datang, dia menyongsong masuk di dalam ruangan pesta. Jadi hari-hari ini sikap berjaga itu penuh Roh Kudus. Penuh firman. Bukan hanya Roh Kudus, firman juga. Ini tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang firman Tuhan. Dan sikap yang waspada. Berjaga. Berjagalah sebab Tuhan sudah mau datang. Tanda zaman sudah kelihatan. Ya, dari Wahyu 6 sampai Wahyu 16 itu 3 kali 7 penghukuman. Tidak satu pun yang akan kita alami kalau kita kehidupan yang berjaga, kita kehidupan yang sungguh-sungguh menjaga Roh Kudus penuh, firman Allah kita terima, kasih Allah menegur kita terima. Siap untuk ditegur, siap untuk diperbaiki, maka kita akan menyongsong Tuhan datang. Kita sudah tahu ada 3 kali 7 penghukuman. Hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor, cawan murka Allah. 3 kali 7, 21. Kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu Tuhan mau datang, itu yang akan datang. Natal, Tuhan Yesus lahir. Ya, datang ke dunia. Kita sudah tahu, sudah lewat, sudah datang. Tapi Alkitab juga dalam perjanjian lama menubuatkan itu, kedatangan Sang Penebus. Dan itu sudah digenapkan. Ya, sudah dinubuatkan dan sudah digenapkan. Mati di kayu salib menjadi korban penghapus dosa sudah digenapkan. Bangkit dari antara orang mati sudah digenapkan. Ya, sekarang yang dinubuatkan Tuhan Yesus datang kali kedua sudah dinubuatkan, belum kita alami. Dan itu waktu kita tidak tahu kapan. Jadi tugasnya kita berjaga-jaga. Bersiap sedia, hendaklah penuh dengan Roh
Kudus. Penuh dengan firman. Ya, mengetahui tentang zaman ini. Apa yang terjadi. Nah, kita sudah tahu. Nah, yang terpenting di dalam tahu itu adalah saya tidak mau mengalami penghukuman. Itu prinsip saya. Kita mau terhindar dari penghukuman. Tidak mau mengalami. Itu lebih dari cukup. Yang kita mesti tahu ini. Jadi sudah tahu Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita sudah tahu semua sudah tahu. 7 hukuman menteri, 7 hukuman sangkakala, 7 hukuman cawan murka Allah. Sudah tahu. Tahu, tapi banyak orang tahu tapi tidak apa? Melangkah. Lebih lanjut, tidak melangkah. Langkah kita lebih lanjut supaya terhindar tidak masuk penghukuman. Bagaimana supaya kita tidak masuk penghukuman? Itu jauh lebih baik dari sekedar tahu pengetahuan. 1 Korintus 13 ayat 9 mengatakan pengetahuan kita terbatas. Mari kita baca. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Nubuat juga tidak sempurna. Terus. Tetapi jika yang sempurna tiba, Ya. maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Pengetahuan tidak sempurna. Jadi kita tidak boleh mengatakan tahu ini. Terus berkembang pengetahuan tentang Allah itu, tentang kedatangannya, tentang amal. Bukan hanya paku yang ada sekarang. Dia akan lebih sebab orang-orang menyelidiki kitab. Kitab Daniel mengatakan, Daniel meteraikan itu kitab. Nanti akhir zaman banyak orang akan menyelidiki. Di kitab Daniel situ juga ada nubuat mengatakan tentang orang mati dan bangkit. Dan itu akan digenapi. Kematian mati, bangkit. Kebangkitan orang percaya. Masuk pemerintahan 1000 tahun damai. Dan nanti ada kebangkitan sesudah 1000 tahun. Kebangkitan orang-orang di luar Kristus atau orang-orang yang berdosa. Akan masuk dalam penghukuman kekal di dalam lautan api. Kita mau terhindar dari semua. Alkitab dengan gamblang menceritakan. Hanya kita ini keras hati, keras kepala. Kepala batu. Ya. Kita kembali ke Wahyu 16 ayat 2. Silakan dibaca sekali lagi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Ya. Maka timbullah bisul yang jahat Ya. dan yang berbahaya Ya. pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Bisul yang jahat. Bagi siapa? Orang yang memakai tanda bilangan binatang itu. 6, 6, 6. Bilangannya antikris. Karena apa? Baca terus. Dan yang menyembah patungnya. Menyembah patung yang didirikan oleh antikris itu. Ya, kalau orang tidak mau menyembah, tidak mau memakai tanda itu, ya dia aman. Ya, tapi disiksa sampai mati. Tapi jauh lebih baik tidak masuk kita di zaman antikris itu. Kita sudah diangkat Tuhan, disingkirkan. Mana yang kita pilih? Mau masuk situ tapi bayar harga nyawamu dengan darahmu sendiri. Kebanyakan orang gagal. Akhirnya mempersilahkan antikris memberi tanda. Dan timbul bisul yang jahat dan berbahaya. Orang yang memakai tanda. Memakai tanda. Itu bisul yang jahat dan berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi sesudah selesai itu semua.
Itu paling bahaya sudah. Ya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Iya. jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu Ya. dan menerima tanda pada dahinya Ya. atau pada tangannya, Ya. maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nah, minum anggur murka Allah. Selain itu, bisul, jahat, berbahaya. Terus, Yang disediakan tanpa campuran Ya. dalam cawan murkanya. iya. Terus, Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus Ya. dan di depan mata anak domba. ya, Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. ya, Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, Ya. yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, Ya. dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, saya pernah menyampaikan di ibadah pendalaman Alkitab, jangan sampai menerima tanda. Kita harus berusaha supaya kita disingkirkan, diangkat oleh Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, menjaga pakaian. Tidak menolak kasih Allah, tidak menolak firman Allah, tidak menolak Roh Kudus. Jadi kita tidak melihat itu, tidak mengalami itu. Nomor satu, tidak mengalami. Yang terpenting tidak mengalami. Ya, tidak mengalami. Jangan menerima tanda itu. Siapa orang yang menerima? Siapa orang yang menerima tanda itu? Alkitab menceritakan. Jadi hari-hari ini kita periksa diri. Kalau firman itu menyatakan salah kita, menegur kita, perbaiki. Mari kita kembali. Tadi Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Terutama ayat 12. Mari kita baca lagi. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan Ya. berkata dengan suara nyaring, Suara yang nyaring. Ini bukan suara kecil. Tapi hari-hari ini semakin hari semakin nyaring terdengar suara itu. Suara memperingatkan manusia agar bertobat. Suara memperingatkan manusia agar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan berpikir saya sudah percaya Tuhan. Apa yang kurang toh? Saya sudah hadir di gereja, saya sudah memberi persembahan saya untuk pembangunan, untuk KKR, untuk apa saja. Jangan berpikir itu. Tapi suara firman itu semakin nyaring memperdengarkan suaranya. Berjaga-jaga, berwaspada. Karena tidak tahu kita kapan harinya Tuhan datang. Kita sedang mempersiapkan diri. Menyongsong mempelai laki-laki itu. Jangan ketinggalan seperti 5 darah bodoh. Jangan seperti hamba yang tidak tahu apa yang menyenangkan tuannya. Tidak bekerja, tidur, malas-malas, berkelahi. Ya. Baca lagi terus. jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, Ya, dan menerima tanda pada dahinya atau Ya. pada tangannya, ya. maka ia akan minum dari anggur murka Minum Allah. dari anggur murka Allah. Siang malam. Oh, siksa. Terus, Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. yaudah. Jadi jangan meremehkan Tuhan ya. Tuhan itu kasih, murah hati, lembut. Tapi ada waktunya. Cukup. Tuhan itu berlaku keras. Dia bisa murka. Kalau manusia mempermainkan Allah itu. Harus punya rasa takut yang mendalam di dalam hati. Yang paling dalam. Kita jadi orang Kristen percaya Tuhan. Kita hargai itu korbannya Yesus di atas kayu salib. Seorang anggota gereja di Surabaya. Dia seorang pengusaha.
Dia bilang sama saya, Pak John, saya bukan orang pencari kedudukan di gereja. Seyogianya dia sudah bisa jadi penatua atau jadi apa? Jadi semacam diaken atau pelayan punya nama, punya jabatan. Dia tidak mau. Umurnya 60-an lebih. Dia bilang sama saya, aku ini tidak pantas loh, tidak layak. Orang berdosa ditebus oleh Tuhan dengan korbannya, dijadikan orang yang selamat, disediakan surga. Siapa saya ini? Kok cuma cari kedudukan, habis punya kedudukan, punya power, mau atur ini, mau atur itu. Dia bilang, saya misalnya dijadikan tukang sapu, tukang bersihkan gereja, itu sebenarnya yang layak untuk saya. Ini yang ngomong ini bukan anak kecil, umur 60-an, seorang pengusaha. Coba dijadikan salah satu penyapu, membersihkan gereja saja. Aduh, itu tidak layak saya. Itu mungkin dari orang berdosa dibukakan pintu surga melalui korban Tuhan. Kita harus belajar menghargai itu hari-hari ini. Kesempatan ibadah, semasa melayani. Kita ini sombong kan kadang-kadang kan. Gengsi tau. Nyapu-nyapu. Ya. Gengsi ya. Itu enggak gengsi. Tidak mau ngatur-ngatur, tidak mau. Tidak mau merintah-merintah, tidak. Kalau tidak dituruti maunya marah. Enggak, dia tidak mau itu. Ya. Baca ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Henti-hentinya disiksa. Siang malam tak ada 1 menit, 1 detik pun bebas dari siksaan. Saya kira saudara dan saya semua yang ada tidak mau. Tidak mau toh? Siksa siang malam. Belum panasnya api. Belum sakitnya itu ditusuk-tusuk. Mau? Tidak mau. Kalau tidak mau, dengar baik-baik. Jangan berbuat salah dengan Tuhan. Jangan berbuat dosa. Mulai sekarang, seperti tadi saya katakan, miliki hati yang takut Tuhan, takut yang murni, takut dari hati. Bukan takut, nanti kalau saya berbuat ini saya tidak diberkati Tuhan. Jangan takut itu. Keliru. Takut yang murni, yang tulus dari hati. Memang ada rasa takut dan hormat kepada Bapa di surga. Kalau sekarang belum memiliki, minta sama Tuhan, saya mau punya itu Tuhan, saya mau. Maka sudah akan berubah jadi manusia lain. Ibadahmu beda, pelayananmu beda, semuanya jadi beda. Ya. Terus baca sampai selesai. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Ya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya. Yang penting di sini ialah yang penting apa? Ketekunan. Tekun. Tekun dalam kesalehan. Tekun dalam penyucian. Tekun dalam kebenaran. Tekun hidup benar terus. Tekun itu artinya terus menerus. Tidak berhenti. Tekun membaca Alkitab. Tekun dalam pengajaran. Tekun beribadah. Tekun dalam iman. Tekun, yang penting tekun. Supaya kita terhindar dari celaka yang seperti itu. Disiksa siang dan malam karena memakai tanda bilangan binatang 666. Kenapa disiksa seperti itu? Sebab dia menggantikan Allah yang benar, Allah yang maha baik itu dengan menyembah apa? Setan. Antikristus itu iblis. Baca terus. Yang menuruti perintah Allah Ya. dan iman kepada Yesus. Iya. Menurut ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada artinya apa-apa.
Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk. Orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Ini ketekunan. Ya. Kalau Wahyu 13 kita baca, mari kita baca ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 ya, dan berkepala 7. ya, Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, ya. dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini binatang yang keluar dari laut adalah antikris. Setan meniru Allah, Trinitas Allah dengan Trinitas setan. Trinitasnya setan itu adalah antikris, nabi palsu, roh jahat di udara yang turun. Ya, roh jahat itu turun mengganggu manusia, menyesatkan manusia dan sebagainya. Kita punya Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setan mewujudkan dirinya dalam 3 pribadi. Antikristus, ya, nabi palsu dan roh jahat. Efesus mengatakan roh jahat di udara itulah musuh kita. Ya. Ayo kita baca. Jadi Wahyu 13 ayat 11. Silakan dibaca. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, Ya, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, ya, dan ia berbicara seperti seekor naga. ya. Ini adalah nabi palsu. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya, Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi Ya. di depan mata semua orang. nabi palsu. Ya, keluar dari bumi. Ini nabi palsu. Dan ada roh, bukan Roh Kudus, roh yang datang dari udara, roh jahat yang turun ke bumi. Ya, ini kita mesti hati-hati. Jangan mendukakan Allah Tritunggal. Bapa kita tolak kasihnya. Anak Allah yang adalah firman kita tolak. Roh Kudus yang waktu Yesus naik ke surga, roh Allah diturunkan supaya jadi penolong kita. Kita duka citakan. Kita mesti berhati-hati, lebih berhati-hati, lebih sungguh-sungguh. Ya. Nah, saya mau bicara tentang antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut ini. Apa dia punya alat atau kekuatannya? Kekuatan antikris itu letaknya di mana? Uang, mamon. Makanya orang yang mau menerima antikris, ya, ditandai sini, baru boleh apa? Boleh apa? Beli makanan. Tidak usah bayar, mereka sudah kasih lihat. Makanya saya bilang, uang adalah penyucian terakhir gereja Tuhan menuju pengangkatan sempurna. Tidak terikat dengan uang mamon. Kita ada di akhir zaman. Orang semua mencintai uang, menjadi hamba uang, mengejar uang. Cinta uang, bukan cinta Allah. Saya berkata pada hari Selasa, hari-hari ini hati-hati dengan hatimu. Jangan lengket dengan mamon. Uangmu itu tidak kau pegang terus seumur hidup. Turun kepada anak cucu belum tentu lagi ditahan. Mataku menyaksikan orang kaya, anaknya miskin sudah. Jangan karena kejar uang, imanmu kandas.
Ya, uang itu kita perlukan, tapi bukan segala-galanya. Ya. Nanti Antikris akan menguasai seluruh pasar jual beli. Ya. Dia tunjukkan kekuasaannya melalui tangan Antikris ini. Ekonomi dunia dimonopoli. Nanti lihat. Tangannya Antikris monopoli ekonomi dunia. Tidak hanya beberapa negara, seantero dunia. Jadi nanti akan terbentuk pasar bersama yang dikuasai oleh Antikris. Semua orang mau dibawa takluknya. Dengar ya, kita jangan masuk di situ, terhindarlah. Dengan cara apa? Ini tadi, berjaga, jaga pakaianmu, jangan mendukakan roh Allah. Kalau kita ditegur, perbaiki. Apa susahnya dan perbaiki? Kecuali ini harga diri daging, sombong, tidak mau berubah. Sekarang sudah kelihatan tanda-tanda menuju ke sana. Satu kekuatan monopoli. Waspada ya yang cinta uang ya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya Terus terjatuh ke dalam pencobaan, banyak pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Terus karena akarnya segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang, bukan cinta Tuhan Yesus. Bukan cinta firman Tuhan. Cinta kepada mamon, uang. Ini nanti orang masuk jeratnya Antikris. Sebab dikatakan apa tadi? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyimpang dari iman. Tadi di dalam Wahyu 13 dikatakan yang penting di sini apa? Ketekunan orang percaya. Tekun di dalam iman. Sedangkan orang cinta uang akan menyimpang dari iman. Dan dia masuklah di dalam tanda binatang itu. Lalu nanti disiksa siang dan malam. Kalau cuma bisul, ya, yang jahat dan berbahaya, sedikit. Kalau sudah di dalam lautan api, habis. Kita perlu uang. Kita tidak bisa makan kalau tidak ada bayar uang, beli nasi. Tapi kita tidak boleh cinta uang. Oleh memburu uang, menyimpang dari iman. Karena kontrak memburu uang, kita tidak ke gereja, tidak melayani. Celaka saudara. Ya, hati-hati. Itu yang paling harus kita tahu. Berhati-hati, waspada, jangan cinta uang. Sebab nanti setan itu, malah Antikris, dia hamburkan uangnya. Umpamanya, dia hamburkan uang di hadapan saudara bermiliar-miliar, matamu jadi biru. Biru, kuning, hijau, waduh lihat uang miliar. Betul ya? Coba hambur di sini, di meja situ. Trol, uang miliar. Aku tidak pernah punya 1 miliar, tidak pernah 2 miliar. Aduh, mata biru, hijau kuning. Ya. Gimana? Itu nanti dibuat. Menyangkal Tuhan,
Coba. Uang ini. Berapa miliar ini? Udah pernah aku miliki itu susah-susah. Tak pernah aku punya uang 100 juta pun tidak. Ada sekarang miliaran. Aduh, biar saja. Ini silakan. Tak. Habis. Jauhkan itu dari kita. Ya, coba-coba. Saya sangat senang bersyukur Alkitab sudah mengajar kita. Sekarang ada orang mengatakan apa? Semua Alkitab itu dongeng. Ya, jangan percaya. Cerita dongeng, cerita Nina Bobo. Cerita membohongi. Ini isi Alkitab. Ada sekarang seperti itu. Kelompok yang mengatakan itu. Tapi saya mau mengatakan malam ini, pada pendalaman Alkitab ini saya mengatakan. Alkitab bukan dongeng. Alkitab firman Allah yang bisa kita terima, percaya 100%. Bukan dongeng. Dan sudah digenapi. Saudara memperingati hari lahirnya Yesus. Bisa dengan segala macam hiasan, terserah. Tapi saudara, yang paling penting kita mengalami kasih Tuhan di dalam hidup ini. Mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Bukan hiasannya. Bukan semaraknya itu. Tapi hidup saya, hatiku diubahkan Tuhan dari hari ke hari. Ada kemajuan, bukan mundur. Kalau saudara dulu kita semua maju sebelum masa pandemi. Kita hadir semua, kita melayani dengan rajin. Sekarang di masa ini kita mundur. Jangan kita kira itu hal yang biasa. Sekarang kita tidak setia beribadah seperti dulu. Jangan kira itu biasa. Itu tanda kasih menjadi dingin. Itu Wahyu pasal yang kedua. Itu yang terpenting kita tahu. Sebab kalau kasihmu menjadi dingin pudar, engkau tidak akan menikmati buah pohon kehidupan. Artinya tidak sampai ke Firdaus. Baca itu Wahyu 2. Ini bukan perkataan saya. Ya. Wahyu pasal yang kedua. Ini yang penting-penting kita tahu dalam hidup berjaga. Tuhan mau datang, antikris ya, atau siksaan yang kita sudah baca tadi, 7 malapetaka. Ya. Dan hari ini kita baca malapetaka yang pertama itu bisul yang jahat. Ya, bagi orang yang menerima tanda binatang itu. Ya. Ya. Wahyu 2. Ayat yang pertama sampai selanjutnya, baca dengan cepat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia. Ini firman dari Dia. Yang memegang ke7 bintang itu. Percayalah, ini bukan dongeng. Firman dari Tuhan, dari Dia. Ya, firman dari Yesus. Terus. Di tangan kanannya. Ya. Dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tahu, Tuhan tahu apa yang kita buat. Saya punya pekerjaan. Ya, tidak usah manusia lihat, Tuhan tahu. Tidak usah manusia beritahu, Tuhan tahu apa yang saya buat. Terus, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. yang baik yang kita lakukan jeripayah, Tuhan tahu juga. Ya, terus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Kalau ada orang jahat kita tidak sabar. Ya, kita mau marahi barangkali, kita mau pukul dia. Terus, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. engkau bisa menilai ini rasul asli, rasul palsu. Terus, Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. ya, Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. ya, terus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ada kesabaran, ada penderitaan karena nama Tuhan. Mungkin kita dihina. Ya, mungkin kita dikucilkan. Terus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Kita juga tidak capek-capek. Mungkin kita bikin ini, bikin itu. Kegiatan ini, kegiatan itu. Terus.
Namun demikian aku mencela engkau, Ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. tapi apa yang kita buat yang di atas tadi begitu banyak. Tidak didasari kasih yang mula-mula. Kasih yang hangat. Mungkin kita lakukan sekedar di buka mata manusia. Perhatikan. Manusia puji kita. Tapi Tuhan tidak puji. Iyalah, apa yang dipuji manusia belum tentu dipuji Allah. Terus Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan berkata orang yang menghilangkan cinta mula-mula dari hidupnya dalam jatuhnya. Kalau orang bilang berzina itu dalam jatuhnya. Ini meninggalkan cinta mula-mula, kasih. Apa yang kita lakukan semua harus berdasarkan kasih kepada Allah. Terus Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. ini dari 7 gereja, Wahyu 2, Wahyu 3. Ya. Dari Wahyu 2, Wahyu 3 ini penyucian penghakiman dalam rumah Tuhan dulu. Kalau kita tidak mau mengalami yang kita baca tadi Wahyu 16. Kalau kita tidak mau mengalami 7 hukuman menteri, 7 hukuman sangkakala, 7 hukuman cawan murka Allah. Maka kita harus punya cinta yang mula-mula itu. Yang dilakukan semua adalah berdasarkan cinta. Bukan kebiasaan, bukan mau dipuji, bukan karena kita punya kebiasaan tanggung jawab. Cuma itu saya bikin. Tapi tidak ada dasar cinta di dalam. Menghargai korban Tuhan Yesus. Itu cinta mula-mula. Ketika saya bertobat, korban Yesus itu menjadi milik saya. Ya, itu cinta mula-mula, rasa takut kepada Tuhan. Itu dipertahankan sampai hari ini. Ini kasih. Nanti banyak orang Kristen akan tidak masuk. Banyak sekali ini. Main pemimpin pujian, ini singer, siapa pengkhotbah. Tuhan bilang tidak masuk kelas. Tidak masuk klasifikasi, tidak. Coba itu apa yang dilakukan tadi jemaat ini. Tidak karena lelah, sabar. Ya. Nabi Tuhan bilang bertobat. Kamu sudah kehilangan cinta yang kau lakukan itu tidak dasarnya kasih kepada Allah. Baca terus. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, Ya. dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Oh, kalau sudah kaki dia diambil, gelap hidup kita. Kalau tidak ada Roh Kudus lagi, kita mati, gereja yang mati. Kalau Roh Kudus tidak ada lagi dalam hidup saya adalah orang Kristen yang mati. Terus, Jikalau engkau tidak bertobat, kalau kau tidak mau memperbaiki, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Ya, yang terus. juga ku benci. terus Siapa bertelinga, kalau kau punya telinga hari ini, telinga jasmani dan telinga rohani, dengar apa yang dibacakan hari ini, dengar apa yang kita dengar dari pembacaan Alkitab ini. Terus hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada itu perkataan jemaat-jemaat. Roh Kudus yang menginsafkan, jangan tolak itu. Kalau kau tolak Roh Kudus, kau tolak itu firman, berarti kau tolak kasihnya Allah, maka kamu akan masuk kepada 3 kali 7 penghukuman. Jadi sebelum terjadi 3 kali 7 penghukuman, Tuhan mau menyucikan gerejanya itu. Penghakiman dimulai dari rumah Allah, dan rumah Allah itu kita ini. Kita duduk dengar firman, kita dihakimi, dinyatakan salah kita untuk diperbaiki kalau mau. Ini mendahului penyucian, mendahului
supaya kita tidak masuk, supaya terhindar. Tadi saya awali katakan, kita sudah tahu ada 3 kali 7 penghukuman. Kita sudah tahu Tuhan datang seperti pencuri. Kita sudah tahu itu nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Kita tahu semua nanti dunia ini dihancurkan, dimusnahkan dengan api dan belerang. Kita sudah tahu. Itu baik, itu satu pengetahuan. Dan pengetahuan ini akan terus Tuhan bukakan kepada gerejanya. Karena Tuhan mengasihi kita. Apa itu sudah cukup? Tidak. Kita harus tahu bagaimana hidup kita. Ada perubahan tidak. Ada takut dalam hati kepada Tuhan. Cinta yang paling dalam kepada Tuhan. Apa yang kita buat berkorban. Kita cinta Tuhan. Kita melakukan pelayanan. Kita cinta Tuhan. Itu yang terutama. Kalau tidak. Kamu tidak menikmati buah pohon kehidupan. Baca itu. Baca. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, kalau kamu mendengar dan menang atas kelemahanmu, kasih mula-mulamu yang hilang. Kalau kamu menang itu, kamu menikmati buah pohon kehidupan yang tidak dimakan Adam. Tidak dimakan Hawa. Artinya masuk di Firdaus. Dari 7 jemaat. Di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Itu dulu kita lalui. Supaya kita tidak masuk dalam penghukuman. Jemaat awal ini dihimbau cinta yang sejati pada Tuhan. Yang terakhir ini ayat yang ke-7. Dari yang tengah-tengah nanti satu waktu kita baca, dengar. Sekarang Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala kerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, ini lau-lau. Kata orang Manado. Suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Terus baca. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Ya. Dan tidak dingin atau panas. Tidak dingin juga tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini makanan tidak sedap. Kalau panas itu kan sedap. Atau makanan dingin, es, ya sedap. Kalau setengah dingin, setengah panas, tidak enak lah. Buang. Kalau Tuhan sudah buang kita dari mulutnya, tidak berharga lagi. Tidak mungkin dipungut untuk dimakan. Perhatikan baik-baik. Ya. Terus. Karena engkau berkata, aku kaya. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Sombong ini. Saya punya uang. Saya bisa perintah. Berita pendeta pun bisa. Ya. Aku kaya. Terus. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kekurangan. Wah, gak main ini. Itu biasa kalau mata kasarnya orang Kristen. Orang ini diberkati. Pasti orang ini berkenan. Banyak uangnya. Siapa bilang? Orang kaya dengan Lazarus itu masa masuk neraka. Ya, tidak semua orang kaya itu berkat Tuhan. Tidak semua. Banyak orang tidak percaya Tuhan, kaya-kaya semua. Ya. Masa ukurannya kaya dunia itu. Berkenan, itu diberkati. Tidaklah. Tidak. Abraham kaya diberkati. Ya dah. Orang kaya yang dengan Lazarus di Lukas nama tidak diberkati. Orang kaya yang menimbung-nimbung hartanya, membuat lumbung-lumbung yang lebih besar. Malam ini nyawamu diambil untuk siapa itu semua. Tidak diberkati. Punya uang banyak belum tentu. Baca terus. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Kamu kira kamu kaya, kamu melarat, miskin. Tidak punya apa-apa. Tidak ada hidup rohani lagi. Tuhan tidak cicipi. Kita pergi ibadah, kita melayani. Tidak ada rasa cicip.
Kalau makanan panas sedap, makanan dingin sedap. Tapi kalau panas dingin tak sedap, suang-suang. Ya, terus Dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tuhan bilang kamu itu biar punya kekayaan, tapi buta kamu, telanjang lagi, miskin lagi. Tidak punya baju. Jadi di mata Tuhan beda dengan di mata manusia ini. Beda. Terus Maka aku menasihatkan engkau, ya, supaya engkau membeli daripadaku ya. emas yang telah diburnikan dalam api, Lebih banyak emas saya di safety box. Beda itu dari emasnya Tuhan. Terus agar engkau menjadi kaya, kaya, dan juga pakaian putih, ya, supaya engkau memakainya, ya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu Nah, yang itu. memalukan. Tuhan berkata jaga-jaga, aku datang seperti pencuri tadi, Wahyu 16 ayat 15. Aku datang seperti pencuri, berjagalah, jangan sampai kamu telanjang, jangan sampai kelihatan kenajisanmu. Terus Dan lagi minyak untuk melumas matamu, minyak Roh Kudus, itu yang bisa buka mata kita. Salah saya ini, baju saya kotor. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka. Jangan ditolak Roh Kudus, jangan dimatikan. Jangan kita marah kalau kita ditegur. Itu kasihnya Allah. Barang siapa ku kasih, baca terus. supaya engkau dapat melihat. Ya, Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan tegur, ku hajar. ku hajar. Loh itu kasih, seorang ayah anaknya nakal dipukul. Hajar. Coba kalau punya anak nakal senakal apapun, jangan begitulah. Tidak dipukul, tidak dihajar, tidak ditegur. Masa itu kasih? Ya. Terus Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. iya, mestinya kalau dihajar, ditegur, saya tidak mau tolak kasihnya Allah. Ya, barang siapa ku kasihi, ku tegur, saya tidak mau tolak, saya terima. Jadi pasti tidak masuk di penghukuman itu, 3 kali 7 penghukuman tidak dialami. Apalagi 7 cawan murka bokor Allah. Ya sudah ada di sana. Ku mau di sana bersama Tuhan. Sudah diangkat Tuhan. Disingkirkan di tempat yang aman. Dan jangan pernah masuk jamaah antikris. Jangan menerima tanda bilangan itu. Siksa siang malam. Ini bukan saya ngomong. Saudara baca. Ini Alkitab firman Allah, bukan dongeng. Sekarang ada banyak orang mengatakan jangan percaya itu Alkitab. Dongeng. Cuma cerita fiktif. Hayalan. Ada itu sekarang. Sekarang ini di zaman akhir. Banyak pengejek. Itu jalan datangnya Tuhan. Rasul Petrus mengatakan banyak pengejek. Oh banyak sekali. Ya. Nah. Coba ayat 21 tadi Wahyu 3 dulu. Baru kita lompat di surat Petrus. Barang siapa menang, Barang siapa menang. ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Iya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau orang keluar dari kesuaman, merasa kaya, tidak kurang apa-apa, maka Tuhan bilang kau jadi mempelaiku. Duduk setahta, memerintah sebagai raja. Itu luar biasa. Mulailah sekarang kita berubah. Kalau dulu kita suka menilai secara mata kasar kita. Sekarang aku tidak menilai lagi orang menurut ukuran mata kasar. Menurut ukuran Allah. Ini ukurannya. Sampai ibadah kita nanti diukur. Di dalam Wahyu 11 dikatakan ada tongkat pengukur. Yang masuk ukuran dan yang tidak masuk ukuran. Ya, dia masuk ukuran. Mengembalikan milik Tuhan. Memberikan persembahan.
melakukan pelayanan. Semua itu diukur Tuhan. Masuk ukuran atau tidak? Saya berdoa pada Tuhan supaya kita semua ada bersama Tuhan. Masuk ukuran Tuhan. Ya. Nah. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek Pengejek dengan ejekan-ejekannya, ejekan yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. ya, terus Kata mereka, ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? mana janji datangnya Tuhan? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, Ya, segala sesuatu tetap seperti semula seperti semula saja. Ya, terus pada waktu dunia diciptakan. ya, terus Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. jadi mereka ejek itu firman Allah, tidak mau tahu. Sekarang ada. Sekarang orang bicara itu. Alkitab itu dongeng, hayalan. Dengan bobok kamu. Dan ini menjelang kedatangan Tuhan. Sekarang ini banyak orang tidak percaya dan menolak firman. Hati-hati ya. Petrus bilang, aku baca firman yang dibuatkan. Firman dibuat itu. Digenapi. Datangnya Immanuel. Yang diceritakan di Yesaya. Yesus datang lahir. Itu sudah digenapi. Yesus mati, Yesus berkorban. Ya, semua sudah diceritakan dan sudah digenapi. Satu sisa, kedatangannya belum digenapi. Penghukuman itu belum. Sekarang mulai gerimisnya. Tapi apa yang Alkitab katakan? Alkitab itu firman Allah. Ya dan amin. Tak mungkin tidak digenapi. Terima kasih Tuhan yang memberikan firman. Banyak pengejek nanti. Ini terakhir Petrus berkata, bukan dongeng. Saya tidak mengikuti dongeng. Dongeng yang menina-bobokkan saudara. Saya rindu saudara dengar firman, dikoreksi oleh Tuhan, duduk dalam penghakiman dan terima itu Tuhan. Terima kasih, saya dihakimi, saya mau memperbaiki. Daripada aku nanti dihakimi, lebih baik sekarang. Ya. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, isapan jempol manusia. Ya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Petrus bilang saya tidak dongeng. Dan John Joseph sekarang pun tidak dongeng. Dan saya percaya Alkitab. Kalau saudara tidak percaya, saya percaya. Ini bukan dongeng. Terus, Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. kelahiran Kristus di Bethlehem di kandang hina, bukan dongeng. Kalau dongeng tak usah bikin Natal, tak usah pasang pohon Natal. Kalau matinya Yesus di kayu salib di Golgota, itu dongeng. Tak usah peringati korban Tuhan. Tapi saya percaya itu bukan dongeng. Bukan dongeng. Terus Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. terus Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Seharusnya kita diteguhkan. Hati kita lebih teguh melihat situasi kondisi dunia sekarang. Bahwa apa yang difirmankan Tuhan sudah mulai nampak kelihatan. Seperti hujan, belum deras tapi mulai gerimis. Terus yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Nah,
Perhatikan firman yang dinubuatkan. Firman nubuat itu perhatikan seperti apa? Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Iya. Sampai fajar menyingsing. Iya. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut Jangan juga kehendak sendiri. ditafsirkan maunya orang itu. Tapi Roh Kudus yang membukakan itu, firman yang dinubuatkan itu. Ada janji masuk pesta nikah anak domba. Ada janji memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. Ada Yerusalem baru yang turun dari sorga. Petrus mengatakan bumi dan langit akan hancur dengan api dan belerang. Kita percaya itu. Tidak tolak. Terus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi jangan pernah menolak Roh Kudus. Jangan pernah menolak firman. Kasihnya Allah untuk menghajar, memperbaiki. Jangan ditolak. Kalau tidak mau melihat penghukuman yang jatuh atas dunia. Ya, jangan ditolak kasih Allah. Tuhan setiap kali berfirman memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki hidup. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Mari kita akan menyediakan hati untuk makan perjamuan kudus. Kita makan ini karena kita percaya bahwa Tuhan pernah mati sebagai manusia di kayu salib. Silakan siapkan hati dan pikiran. Kalau kita dengar tadi ada yang menyinggung kesalahan kita, akui, mintakan ampun. Kita tadi bercermin kekurangan kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa jiwaku merindu sebab keagungan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menegur, yang menyatakan salah. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, berkesudahan sepanjang masa jiwaku merindu, masa jiwaku merindu sebab keagungan, haleluya, dan kasih ilahi, haleluya, kasih Tuhan menawarkan supaya kita tidak terhukum. Firman-Nya menyatakan, Roh Kudus-Nya yang membawa kita kepada pengudusan supaya kita tidak terhukum. Sepanjang masa
Jiwaku merindu sebab keagungan kasih Allah. Kasih ilahi. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan kasih-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan firman itu diolah, dikerjakan Roh Kudus. Sehingga hari ini pada hari kau dengar firman, jangan keraskan hatimu, kata firman. Ibrani mengingatkan kita, jangan menolak firman. Haleluya, haleluya. Urambaya sagalamu, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan kami menolak kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami dihajar, sekalipun kami ditegur Tuhan, tapi itu adalah pernyataan kasih-Mu. Jangan kami duka citakan Roh-Mu. Jangan kami menolak firman Allah ini Tuhan. Jangan kami menolak isi Alkitab yang dibacakan, diperdengarkan. Supaya kami taat, kami melakukan perintah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih sepanjang masa jiwaku merindu. Jiwaku merindu. Sebelum makan roti dan anggur ini, tanda kita mengakui Tuhan Yesus pernah datang sebagai manusia daging, mengorbankan nyawa di kayu salib. Ini bukan kebiasaan, tapi mari kita periksa diri kita, introspeksi. Itu sikap yang baik, memperbaiki yang salah. Walaupun Marta ditegur, Marta, Marta, engkau sibuk khawatir banyak perkara. Satu bagian yang terbaik yang diambil Maria, mendengarkan firman. Marta tidak tersinggung, Marta memperbaiki. Dan Marta mulai melayani dengan baik. Tidak mengomel, tidak bersungut, tidak mengatur-ngatur. Angkat itu roti. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya.
Lalu ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara jawab amin baru makan. Apa saudara percaya? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat itu cawan lebih tinggi dari kepalamu, menghargai korban Tuhan Yesus. Sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, seisi rumah. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ya, berterima kasih kepada firman Tuhan. Firman sudah menyatakan kesalahan, kelakuan yang tidak benar. Firman yang sudah mengingatkan supaya kita tidak masuk penghukuman, tidak menyaksikan penghukuman itu. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan, haleluya, haleluya, oh Rabaya Sakarabaya kasih ilahi, kasihnya Tuhan, menyanyikan dengan hatimu. Aku tidak mau tolak kasih itu Tuhan, haleluya. Kasih yang menyelamatkan, kasihnya Tuhan, kasih Tuhan, tidak berkesudahan kasih Tuhan, kesudahan sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Agung kasih Ilahi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajarkan kami menghadapi dunia yang akan datang, yang mengajarkan kami untuk bersiaga, berjaga, supaya kami jangan jadi orang Kristen yang telanjang, tidak punya pakaian lenang. Yang mengajarkan kepada kami untuk ada di dalam kasih yang mula-mula, dan tidak cinta akan uang. Sebab kami tahu Antikris akan menggunakan kekuatan uang untuk menyeret manusia ke dalam penghukuman beserta dia selamanya di dalam lautan api. Tuhan beri takut yang benar dalam hati kami.
Kami menghormati Tuhan, menghormati firman, menghormati Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan Maha Besar. Kau layak diagungkan, layak disanjung. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Jadilah berkat di dalam nama Yesus Kristus. Amin.